Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks, bayangkan di malam pertama pernikahanmu, pria yang kau kira lumpuh, tiba-tiba memelukmu dengan kekuatan yang tak terduga. Tatapannya menusuk, bibirnya berbisik ancaman, dan kau mulai sadar, kau telah menikahi seseorang yang menyimpan rahasia gelap. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Langit sore menggantung rendah di atas atap seng rumah kontrakan kami. Udara lembab menahan napas, seolah ikut menyimpan rahasia yang tak semestinya diucapkan. Aku berdiri di depan pintu kamar ibu, memandangi tabung infus yang menetes lambat. Wajah ibu pucat, bibirnya yang dulu rajin tersenyum kini kering dan pecah. Setiap helaan napasnya terdengar berat, seperti ada batu yang menindih dada. Aku menggenggam tangannya, merasakan dingin yang pelan menanjak ke pergelangan. Di luar, suara pedagang sayur berbaur dengan deru motor. Kehidupan berjalan biasa, tapi di dalam kamar ini, jam terasa kejam. Dokter bilang, operasi harus dilakukan dalam waktu dekat. Biaya yang dibacakan seperti hukuman. Angka yang tidak mungkin kujahit dengan gajiku sebagai kasir toko kue. Aku sudah mencoba semua jalan. Menjual perhiasan kecil peninggalan nenek. Meminjam ke sahabat lama. Menggadaikan telepon genggam. Namun angka itu tetap berdiri tegak. Tidak goyah oleh air mata atau harap. Ketika senja menipis menjadi malam, seseorang mengetuk pintu. Pelan. Sekali. Lalu 2 kali. Aku menutup selimut ibu sampai melewati bahunya. Kemudian menyeka wajah dan melangkah ke ruang tamu. Di sana berdiri seorang wanita sekitar 45 tahun. Anggun dalam kebaya krem. Tatapannya tajam. Ada aura kuasa yang membuatku refleks menunduk. Di sampingnya, seorang pria berjas hitam dengan map coklat tertutup rapi. Aku tidak mengenal mereka. Tapi wajah keduanya tidak tampak asing bagi kemewahan. Kunjungan yang tidak kuminta itu membuka pintu ke dunia yang tak pernah kubayangkan. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai tante dari Damar. Suara lembutnya diseret ketegasan yang dingin. Ia berkata singkat tentang keluarga kaya, tentang keponakan yang mengalami kecelakaan, tentang kesunyian yang mereka ingin tempel dengan kehadiran seorang istri. Kata istri menggema dalam kepalaku, memantul seperti batu dilempar ke sumur. Pria berjas hitam meletakkan map di meja. Ia menggeser perlahan hingga berhenti tepat di depan tanganku. Di dalamnya ada kontrak. Bahasa yang panjang dan rapi, seolah semua telah dipikirkan sebelumnya. Dan di antara pasal yang kering tertulis angka yang membuat jantungku berhenti sejenak. 500 juta rupiah. Mahar yang tidak pernah berani kupikirkan. Tiba mendadak seolah hujan yang jatuh tanpa awan. Aku menelan ludah. 500 juta berarti operasi esok lusa bukan lagi mimpi mahal. Berarti obat yang selama ini kuhemat bisa dibeli tanpa hitung ulang. Berarti ibu bisa tidur tanpa gelisah. Tapi berarti pula aku akan menjadi istri dari pria yang tidak kukenal. Pria yang, kata sang tante, lumpuh sejak mobilnya hancur menabrak pembatas jalan. Ia tidak menyembunyikan bahwa pernikahan ini tidak romantis. Ini kesepakatan. Mereka butuh istri untuk Damar. Aku butuh uang untuk menyelamatkan ibu. Malam itu, setelah mereka pergi, aku duduk lama di lantai. Lampu bohlam menguning. Bayanganku memanjang di dinding. Aku memikirkan semua jalan lain. Mencoba menyusun angka, mengingat orang yang mungkin mau menolong. Tapi dinding ideku kosong. Ibu mengerang pelan di kamar. Aku masuk, mengecup keningnya. Ia membuka mata, menatapku dengan teduh yang selalu membuatku ingin menangis. Keesokan paginya, aku menemui mereka di sebuah kafe di dekat rumah sakit. Tante Damar mengenakan batik biru, rambut disanggul rapi. Pria berjas hitam yang ternyata pengacara keluarga sudah siap dengan berkas baru. Mereka menanyakan keputusanku. Suara yang keluar dari mulutku terdengar asing, seolah bukan milikku. Aku setuju, kataku. Tanganku bergetar ketika menandatangani.
Tinta hitam itu seperti menulis ulang nasibku di atas kertas. Mereka menatap satu sama lain. Ada sesuatu di mata Tante Damar yang sekejap melunak, lalu kembali mengeras. Hari pernikahan ditetapkan secepatnya. Tidak ada gaun impian, tidak ada pesta meriah. Hanya akad sederhana di aula kecil rumah sakit, agar ibu bisa menyaksikan meski tidak kuat duduk lama. Aku mengenakan kebaya putih pinjaman. Hidungku mencium wangi melati dari rangkaian tipis di rambut. Di ujung aula, kursi roda berhenti. Di atasnya duduk Damar. Aku menahan napas. Wajahnya lebih tajam dari foto yang sempat kutengok di berkas pengacara. Garis rahang tegas, alis agak tebal, mata gelap yang seolah menyimpan kabar buruk. Ia tidak tersenyum. Tangannya bertumpu di selimut yang menutup paha. Aku memaksa menatap hanya beberapa detik. Lalu menunduk. Suara penghulu mengalun. Lafal kabul dari Damar meluncur tenang, nyaris tanpa jeda. Aku mengulang janji dengan lidah yang seperti tersangkut jarum. Saat semuanya sah, tepuk tangan terdengar pelan. Aku menoleh ke arah pintu kamar ibu yang terbuka sedikit. Wajah ibu muncul di balik tirai, mata berkaca. Ia mengangkat tangan, seolah mengirim doa yang panjang. Setelah akad, aku mendekati Damar untuk menyalami. Tubuhnya tegak di kursi roda. Aroma sabun yang mahal menyelimuti. Kulit tangannya hangat. Matanya menatapku lurus. Ada getaran kecil di punggung tanganku ketika jari kami bersentuhan. Ia tidak berkata apapun. Hanya sedikit mengangguk. Formal. Seperti menutup rapat pintu sebuah ruangan yang tidak boleh kumasuki. Malamnya, aku diantar ke rumah mereka. Gerbang besi tinggi terbuka otomatis, membiarkan mobil masuk ke halaman yang dipenuhi pepohonan rapi. Rumah itu berdiri angkuh, dindingnya putih pucat, jendela besar bagai mata yang mengawasi. Saat aku turun, beberapa pelayan berdiri di teras. Mereka menunduk, tetapi mata mereka memindai. Di ujung lorong, seorang wanita berdiri tegak. Ia tinggi, berkacamata tipis, lipstik merah gelap yang tak terganggu senja. Dialah ibu mertua. Wajahnya bersih seperti lantai marmer. Senyumnya selembar kain, tidak menutupi apapun. "Selamat datang," katanya. Suaranya datar, nyaris tidak menimbulkan riak. Ia memandangku dari ujung kerudung sampai ujung sepatu. Aku mengangguk sopan, berusaha ramah. Ia berbalik, melangkah pelan. Aku mengikutinya masuk. Aroma kayu tua dan bunga segar bercampur di udara. Di dinding, foto keluarga berbingkai tebal berjajar. Damar kecil, Damar remaja, Damar dewasa berdiri tegap di samping seorang perempuan muda yang cantik. Foto itu membuatku melambat. Damar yang kukenal hari ini ada di kursi roda. Di foto, ia berdiri tegap dengan senyum hangat. Perempuan di sampingnya bersandar di bahu. Ada kebahagiaan yang tidak ikut pindah ke malam ini. Kamar kami berada di lantai 2, menghadap taman belakang. Langit sudah gelap. Lampu taman memercik kuning di dedaunan. Di dalam kamar, tirai tebal menutup rapat. Ranjang besar seperti kapal yang siap berlayar ke laut yang belum peta. Aku duduk di tepi ranjang, merapikan kerudung. Dari lorong, suara roda berdecit, mendekat pelan. Pintu mengetuk singkat lalu terbuka. Damar masuk dengan dorongan seorang perawat. Perawat itu pamit. Pintu menutup kembali. Kami berdua saja. Damar menghentikan kursinya beberapa langkah dari ranjang. Ia diam lama, menatapku. Sorot matanya bukan marah, bukan pula iba. Ada hitung yang sulit ku terjemahkan. Aku berdiri refleks, ingin menawari minum, ingin melakukan sesuatu agar diam tidak jadi beban. Tapi sebelum sempat mengucap, Damar mengangkat tangan. Isyarat yang jelas. Aku kembali duduk. Ia menggeser kursi pelan. Suara kecil dari roda mengiris sunyi. Lalu tanpa peringatan, ia mencondongkan tubuh. Jarak kami menyempit. Aku bisa menghitung helai bulu matanya. Dadaku berdebar kacau. Kutarik napas panjang. Namun napas itu justru terjebak. Damar menatapku lebih dekat, seolah mencari sesuatu di dalam bola mataku. Ketika jemarinya menyentuh pergelangan tanganku,
Aku terkejut oleh kekuatan yang sama sekali tidak kuperkirakan. Genggamannya kokoh, hangat, tidak ragu. Aku kehilangan keseimbangan sedetik. Lalu duduk kembali dengan jantung memukul dari dalam. Kau tegang, katanya lirih. Suaranya dalam, tenang, tapi ada dasar yang tidak ku kenal. Aku tidak menjawab. Lidahku kaku. Damar menarik napas, menatap ke arah jendela tertutup, lalu kembali menatapku. Malam ini panjang, ucapnya. Kalimat yang sederhana, tetapi menggema aneh. Ia merapatkan selimut tipis di pangkuan. Lalu dengan gerakan pelan namun mantap, ia mengubah posisi kursi mendekat ranjang. Tubuhnya bergerak dengan koordinasi yang tidak tampak rapuh. Ada disiplin yang terlatih. Ada otot yang menyimpan memori. Aku tidak tahu harus menaruh dugaanku di mana. Kata lumpuh berdesakan dengan fakta hangat yang terasa di kulit. Aku menatap tangan Damar yang terjalin di pangkuannya. Jari yang panjang dan bersih. Di sela napas yang tidak stabil, aku mendengar kembali suara Tante Damar di kepalaku. Mereka butuh istri. Mereka tidak menyebut cinta. Mereka tidak menyebut rahasia. Damar bersandar sedikit. Bahunya menyentuh ujung ranjang. Ia mendekat lagi. Begitu dekat hingga aku mencium tipis aroma kayu dari koloun yang ia pakai. Suara jam dinding berdetak keterlaluan. Ketika ia berbicara, suaranya setengah lebih pelan, setengah lebih berat. Malam ini, kamu hanya perlu satu hal, Rani. Percaya. Ia berhenti, membiarkan kata itu turun perlahan. Percaya apa? Tanyaku akhirnya, nyaris tanpa suara. Ia tidak menjawab, hanya menautkan kembali jemari di pergelangan tanganku. Kali ini lebih dalam, seolah memasang janji yang tidak tertulis. Di luar, angin menggerakkan daun. Di dalam, sesuatu yang lama membeku di tubuhku mulai cair. Kecemasan, lelah, rasa bersalah kepada diriku sendiri, harap tentang ibu, semuanya mencair menjadi campuran yang membuatku goyah. Aku lemas oleh campuran itu, bukan karena kalah, melainkan karena tubuh manusia punya batas ketika menahan beban terlalu lama. Damar merasakan perubahan kecil di genggamanku. Ia mengendurkan pegangannya sedikit, tidak melepas, hanya menyesuaikan irama. Pintu kamar tiba-tiba bergetar halus. Ada ketukan yang nyaris tak terdengar. Damar menoleh cepat. Jemarinya terangkat singkat. Tanda agar aku diam. Ia mendorong kursi perlahan menjauh. Menata kembali raut wajahnya sebersih permukaan danau. Pintu terbuka sekecil 2 jari. Dari celahnya, sepasang mata mengintip. Ibu mertua. Hanya beberapa detik. Cukup untuk melihat peta kamar. Cukup untuk menimbang jarak kami. Pintu menutup kembali tanpa suara. Udara yang tertahan mengempis perlahan. Damar tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku lebih lama, lalu memundurkan kursinya setapak, seperti menandai garis yang tidak akan ia lewati malam ini. Aku meraih ujung selimut, menariknya hingga menutup lutut. Dadaku masih berkejaran, tetapi napas mulai lebih teratur. Kami duduk saling berhadapan, 2 orang asing yang diikat janji, dikelilingi dinding yang menyimpan terlalu banyak foto dan terlalu banyak bayangan. Di pojok meja rias, sebuah bingkai foto kecil berdiri. Aku melirik tanpa berniat. Damar berdiri tegap di sana, bersama perempuan muda yang sama seperti di lorong. Senyumnya hangat, matanya hidup. Aku memalingkan wajah. Ada rasa asing merayap dari telapak kaki ke tengkuk. Malam ini memang panjang. Dan aku baru menginjak ambang pintu dari sesuatu yang bahkan belum punya nama. Di luar, jam menunjuk lewat tengah malam. Di dalam, aku menyadari satu hal yang merayap pelan namun pasti. Pernikahan ini bukan sekadar pertolongan untuk ibuku. Ini juga gerbang ke wilayah yang aturan dan peta jalannya bukan punyaku. Dan di pusat wilayah itu duduk seorang pria di kursi roda, dengan mata gelap yang menyimpan hitung, dengan tangan yang hangat dan kuat, dengan masa lalu yang diabadikan dalam foto yang tidak menua. Aku menatapnya sekali lagi. Ia balas menatap. Tenang. Tanpa kata, ia mengarahkan kursi ke sisi jendela, membuka tirai sedikit. Cahaya kota menyelinap tipis ke lantai. Lalu ia memadamkan lampu utama, menyisakan lampu tidur yang redup.
Bayangan kami memanjang di dinding. Malam larut, membawa serta rahasia yang menunggu giliran untuk bangun. Dan saat subuh memucat di balik tirai, aku belum benar-benar memejam. Lampu tidur pada beberapa jam lalu, tetapi bayangan yang menempel di dinding terasa tetap hidup. Aku bangkit pelan, melangkah ke kamar mandi untuk membasuh wajah. Di kaca, mataku merah tipis. Aku menarik napas panjang, lalu keluar lagi ke kamar yang masih sunyi. Di dekat jendela, kursi roda damar kosong. Selimut di sandaran terlipat rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang terjaga semalaman. Jantungku memukul sekali, keras. Aku mendekat ke jendela. Tirai terbuka sedikit, mengizinkan garis tipis cahaya dini hari menyentuh lantai. Di sari cahaya itu, kulihat jejak roda halus menuju pintu. Bukan hanya roda, ada bekas tumit yang samar berpadu. Seperti ada yang menyeret, atau mungkin melangkah hati-hati. Aku menyentuh gagang pintu dan membukanya sepelan mungkin. Lorong lengang, lampu dinding menyala temaram. Udara mengantar aroma kayu dan cairan pembersih. Dari ujung koridor terdengar bunyi besi beradu, sangat pelan, seperti denting sendok yang ditahan. Aku menelan ludah. Kakiku bergerak tanpa menunggu persetujuan kepalaku. Suara itu menuntun ke ruang latihan kecil di lantai bawah. Ruangan yang kemarin ibu mertua sebut sebagai ruang terapi. Pintu tertutup sebagian. Celahnya memperlihatkan sebuah palang sejajar berdiri di tengah, matras biru, dan lampu putih yang dingin. Di sana, punggung seorang pria tegap berdiri di antara palang. Bukan berdiri persis, lebih tepatnya menegang, setengah menahan berat, setengah memindahkannya. Bahunya ku kenal bahkan dari belakang. Tangan kirinya menggenggam palang, tangan kanannya terulur ke depan, menahan. Lututnya mengeras, betisnya menampakkan garis otot yang menolak diam. Ia tidak sempurna berdiri, tetapi tidak pula eluh. Ada gerakan kecil, 1 sentimeter maju, berhenti, mundur sedikit, lalu maju lagi. Peluh mengalir dari pelipis, jatuh ke dagu, kemudian hilang di kerah kaus abu-abu. Wajahnya meringis sebentar ketika telapak kakinya mencari tanah. Aku memegangi kusen, takut suara napasku memecahkan pagi. Seseorang berdiri beberapa langkah di belakangnya. Laki-laki berusia 40, rautnya tenang. Ia memegang alat sabuk kain yang diikatkan di pinggang Damar, menjaga jika keseimbangan goyah. Fisioterapis, batinku. Mereka tidak sadar aku mengintip. Ketika Damar memindah beban, suara nafasnya terdengar dalam, teratur, keras kepala. Ia menggerakkan kakinya lagi, lebih berani, dan untuk setengah detik yang panjang aku melihat tulang punggungnya seperti mengusap langit. Bukan mimpi. Ia melawan lumpuh itu seperti orang menantang ombak. Lalu telapak tanganku berkeringat, licin di kusen, dan celah pintu bergerak setipis kuku. Fisioterapis menoleh. Mata kami bertemu. Ia kaget kecil, namun segera memberi isyarat sunyi dengan telunjuk di bibir. Aku mematung, lalu mengangguk. Ia menatap Damar lagi, menyamarkan kehadiranku dengan tenang profesional yang dingin. Damar tidak menoleh. Ia terus bertarung dengan satu langkah yang mau diakui bumi. Aku mundur pelan sebelum keberanian yang rapuh itu retak. Di ujung lorong, jam antik memukul 6 kali, lembut namun jelas. Aku kembali ke kamar dengan lutut yang kosong. Kursi roda masih di tempatnya, diam yang bersandi. Ketika aku duduk di tepi ranjang, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi bank. Dana mahar tahap pertama telah masuk. Angka yang selama ini hanya kubahas berbisik kini menyala terang di layar. Bersamaan dengan pesan dari pengacara keluarga, dana sudah dibayarkan sesuai pasal awal, sisanya setelah dokumen tambahan rampung. Napasku patah. Aku segera menelpon rumah sakit untuk menjadwalkan operasi ibu. Suara perawat ramah mengonfirmasi, menautkan harap yang hampir punah. Namun saat perawat meminta berkas pengantar yang harus ditandatangani wali keluarga, kata-kata itu jatuh seperti kerikil di telapak tangan. Wali keluarga. Aku membeku. Aku sudah menikah, tetapi dalam urusan administrasi, aku masih tamu di rumah ini. Ketukan terdengar.
Pintu terbuka tanpa menunggu jawaban. Ibu mertua berdiri dengan cangkir teh. Tatapannya jernih seperti kaca baru dicuci. "Selamat pagi," katanya. Sedatar malam tadi, ia menyapu kamar dengan pandang sekilas, seolah menghitung jarak lagi. Aku menahan gemetar di suaraku. "Ibu saya akan operasi. Mohon tanda tangan pengantar hari ini." Ia tidak terkejut, seolah sudah menghafal rute percakapan sejak kemarin. "Tentu," katanya. "Bawa berkas ke ruang kerja setelah sarapan." Ia berbalik sebelum senyum sempat mampir. Aku memandangi punggungnya yang tegak sampai bayangnya ditelan koridor. Sarapan berlangsung seperti upacara. Meja panjang, peralatan makan berkilau, suara sendok dan piring yang berbisik sopan. Damar sudah duduk di ujung meja, kursi roda rapi, rambutnya basah tipis sehabis mandi. Tidak ada sisa peluh dari ruang latihan. Hanya garis rahang yang lebih tegas, dan mata yang lebih dalam. Tante Damar menanyakan kabar ibu dengan nada yang dibuat hangat. Ibu mertua memotong roti dengan ketelitian seorang ahli bedah. Aku menunggu jeda yang tidak datang, lalu memberanikan diri mengulurkan berkas. "Mohon tanda tangan, Bu." Ia menatap kertas sekilas. Bibirnya mengukir kurva kecil yang tidak berniat menjadi senyum. Ia membaca cepat, lalu menulis namanya Anggun. Pena bergerak tanpa bunyi, seolah tinta takut bersuara. Saat mengembalikan berkas, ia berkata ringan, "Perlu satu lampiran lagi, catatan kondisi ekonomi keluarga, kebijakan rumah sakit baru." Suaranya terlalu datar untuk tidak disengaja. Aku menatapnya, berusaha tetap sopan. "Kami sudah menerima transfer, Bu. Semua biaya ditanggung." Ia memiringkan kepala, tatapan matanya tidak berubah. "Prosedur tetap prosedur. Jangan sampai ada yang menyangka keluarga kami bermain uang untuk memotong antrean." Kalimatnya dilempar dengan sempurna, tetapi dingin dari ujung ke ujung. Aku meremas jemari di pangkuan agar tidak menumpahkan sesuatu dari mataku. Damar meletakkan sendok perlahan. Ia menoleh singkat ke ibunya, lalu ke arahku. "Bawa ke ruang kerjaku setelah ini," katanya datar namun tegas. "Aku akan telepon direktur rumah sakit." Suara itu seperti palu kecil yang menutup kotak masalah. Ibu mertua tidak menatap Damar, tetapi alisnya bergerak seujung rambut. Tante Damar meneguk teh, menyeret obrolan ke cuaca dan tanaman di halaman. Di ruang kerja Damar, telepon berjalan cepat. Ia berbicara tanpa menunggu angin. Namanya jelas, posisinya jelas, maksudnya jelas. Aku berdiri di dekat rak buku, meraba punggung buku besar yang berdebu tipis. Setelah panggilan berakhir, ia menatapku. "Berkasnya akan diurus siang ini." Aku mengangguk. "Terima kasih." Bibirku kaku. Ada kata lain yang ingin keluar, tetapi ketakutan menahan. Ketakutan tentang ruang terapi, tentang langkah yang kulihat, tentang mata ibunya yang bisa membaca retak. Saat aku hendak mundur, Damar berkata pelan, seperti berbicara kepada jendela yang tertutup. "Rumah ini tidak menyukai kebisingan, Rani, tapi kebisuan kadang lebih berbahaya." Ia berhenti, menatap langsung ke mataku. "Jika kau butuh sesuatu, datang padaku terlebih dulu. Jangan bernegosiasi dengan dinding." Kalimatnya sederhana, namun di dalamnya ada penekanan yang terasa seperti pagar. Siang itu aku ke rumah sakit, mengurus jadwal dan deposit. Direktur menemuiku sendiri, ramah dan cepat. Tanggal operasi ditetapkan 2 hari lagi. Saat menandatangani berkas, air mata yang kutahan semalaman akhirnya pecah. Aku menunduk, meminta maaf atas emosi yang tidak bisa kutertibkan. Direktur hanya mengangguk dan berkata hati-hati. Di parkiran, angin mengangkat ujung kerudungku. Aku ingin pulang membawa kabar baik seperti membawa sekeranjang roti hangat. Namun saat mobil keluarga menurunkanku di gerbang, seorang pelayan muda menyusul dengan napas terburu. "Mbak," katanya setengah berbisik, "jangan lewat lorong timur sore ini. Ibu mertua sedang memanggil orang-orang untuk rapat." Aku berhenti di tangga. "Rapat?" Kata itu berjalan kaki di kepalaku, menabuh lantai. Aku memutar lewat taman belakang.
Dari jendela panjang ruang keluarga, terdengar suara rendah ibu mertua, rapih dan tak terbantah. "Kita kedatangan tamu." Suaranya melayang dingin. "Tamu harus ingat batas." Aku tidak melihat siapapun menjawab. Sunyi menelan perintah seperti tanah menelan air pertama kali hujan. Menjelang malam, rumah kembali rapi. Lampu menyala lembut seolah tidak pernah ada rapat. Aku membawa sup ke kamar, ingin menenangkan tubuh dengan sesuatu yang hangat. Pintu kamar terbuka sedikit. Kursi roda Damar ada di tempatnya. Ia duduk tegak, kemeja gelap, tangan bertaut di pangkuan. Tatapannya tajam, tetapi ada sisa letih yang tidak berani meminta tempat. "Bagaimana jadwal ibu?" tanyanya. Aku meletakkan sup, menjawab singkat namun tuntas. 2 hari lagi. Ia mengangguk. "Bagus." Lalu ia menatapku lebih lama. "Pagi tadi," ucapnya, "kau ke lantai bawah." Tidak bertanya, tidak menuduh. Pernyataan yang menguji. Udara di antara kami menegang. Aku tidak pandai berbohong. Bibirku bergetar. "Maaf," bisikku. Ia memalingkan wajah sejenak, seperti menimbang kata apa yang pantas dipakai ke seseorang yang baru saja ia ikat dengan janji di hadapan penghulu. Lalu ia kembali menatapku. "Aku akan berjalan lagi," katanya pelan, tanpa dramatis. Tapi sampai saat itu, kaki dan rahasiaku tetap di bawah. Kalimatnya menutup seperti buku yang diselipkan kerak paling dalam. Aku mengangguk, bukan karena setuju, tetapi karena ini satu-satunya cara menjaga banyak hal tetap utuh dalam waktu yang singkat. Ia menghela napas, lalu memberi isyarat pada sup. "Makanlah, malam akan panjang lagi." Aku duduk, menyeruput pelan, mencoba mengisi tubuh yang sejak pagi hanya diaduk-aduk cemas. Di luar, angin menyapu daun, membawa aroma tanah yang baru disiram. Di dalam, jam kembali memukul, menandai detik dengan tegas. Saat aku menaruh mangkuk kosong, suara langkah halus mendekat. Pintu mengetuk sekali, lalu terbuka. Pengacara keluarga berdiri di ambang, membawa map tipis. "Maaf mengganggu," katanya sopan. "Ada adendum kontrak yang perlu ditandatangani." Wajahnya tidak menyiratkan apa-apa, tetapi aku merasakan suhu ruangan turun sehelai derajat. Damar memberi isyarat agar ia masuk. Pengacara membuka map dan meletakkan 2 lembar kertas di meja kecil. Aku membaca cepat. Tertulis tentang penyesuaian jadwal tinggal, batas kunjungan, dan larangan tertentu tanpa pendamping. Di salah satu pasal ada kalimat yang membuat ujung jariku kebas. Akses ke ruang terapi dibatasi untuk menjaga privasi dan keselamatan. Aku mendengar darahku berdesir, bukan karena pasal itu asing, melainkan karena ia ditulis setelah pagi ini. Damar menatapku, tidak menghindar, tidak juga melunak. "Ini untuk melindungi semua pihak," katanya datar. Aku memegang pena, merasakan beratnya lebih dari benda logam. Di belakang punggungku, ada ibu yang menunggu harapan. Di depan mataku, ada pria yang menyembunyikan badai di dalam mata. Aku menandatangani. Tinta mengalir, membentuk huruf-huruf yang mengikat. Ketika pengacara pamit, Damar memadamkan lampu utama lagi, menyisakan redup yang menajamkan garis rahang dan bayangan di dinding. Kami diam, tetapi diam kali ini bukan jurang. Ini jembatan tipis di atas sesuatu yang masih gelap. Di luar, malam kembali melarut. Dan aku tahu, besok pagi, rahasia yang tadi kujumpai di Selapalang akan meminta tempat yang lebih luas. Dan malam ini, entah mengapa, udara di kamar terasa lebih berat dari biasanya. Lampu tidur redup memantulkan bayangan Damar di dinding, tegak di kursi roda, kedua tangannya terlipat di pangkuan. Tatapan matanya tidak sekadar menembusku, tapi seperti mencoba membaca kalimat yang bahkan aku sendiri tak berani menulis di hatiku. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk, pura-pura sibuk merapikan ujung kerudung. Tapi aku tahu Damar memerhatikan setiap gerakku. "Rani," suaranya pelan, tapi dinginnya seperti air yang menetes di malam hujan. "Kau belum menjawab pertanyaan yang seharusnya sudah kujawabkan untukmu sejak akad kemarin." Aku mengangkat wajah perlahan, menunggu.
Damar memutar sedikit kursinya hingga jarak kami hanya tinggal sejengkal. "Kenapa kau mau menikah denganku?" katanya. Nadanya datar, tapi ada semacam luka yang merayap di bawahnya. Aku menghela napas. Tak ada gunanya berbohong. Karena ibu saya. Suaraku tercekat. Butuh biaya operasi. Dan keluarga Anda memberi mahar 500 juta. Damar tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan milik orang yang bahagia. "Jadi benar, aku dibeli," katanya sambil menunduk. Lalu menatapku lagi, tajam. "Tapi ingat, Rani, di rumah ini, yang membeli, selalu bisa menagih kembali." Kata-katanya membuat tengkukku dingin. Sebelum aku sempat merespons, ia meraih roda kursinya dan mendekat lebih jauh hingga lututku menyentuh sisi kursinya. Jemarinya, hangat dan kuat, menggenggam pergelangan tanganku. "Malam ini," ia berbisik, "kau akan tahu apa yang kau bayar, dan apa yang akan kau terima." Aku tidak mengerti, sampai ia tiba-tiba menggerakkan kursi ke sisi ranjang dan dengan satu tarikan, ia mampu memindahkan sebagian berat tubuhnya ke ranjang tanpa bantuan. Gerakan itu terlalu luas untuk seseorang yang katanya lumpuh total. Aku terpaku. Jantungku menghentak tanpa pola. "Duduk di sini," katanya sambil menepuk sisi ranjang. Aku menurut, setengah karena takut, setengah karena penasaran. Ia mengamati wajahku lekat-lekat. Lalu jemarinya menyentuh daguku, mengangkatnya perlahan. Mata kami terkunci. "Orang mengira aku lemah," ucapnya. "Tapi kelemahan adalah senjata paling tajam jika kau tahu cara memakainya." Aku ingin mundur, tapi tangannya menahan. Lalu, tanpa aba-aba, ia menarikku ke dalam pelukan yang membuat tubuhku kaku. Aku bisa merasakan kekuatan di lengan dan bahunya. Kekuatan yang jelas-jelas tidak dimiliki orang lumpuh total. Nafasku memburu, bukan hanya karena jarak, tapi karena kesadaran bahwa aku sedang berada di wilayah yang tak pernah kupijak sebelumnya. Pelukannya bukan lembut, tapi juga bukan kasar. Lebih seperti ingin mengukirkan sesuatu di ingatanku. Saat ia melepaskanku sedikit, wajahnya hanya berjarak 1 napas dariku. "Lemas?" tanyanya, kali ini dengan nada yang seperti ejekan. Aku menelan ludah. "Saya hanya kaget." Ia tersenyum kecil, lalu menegakkan tubuhnya. "Bagus, karena aku tidak ingin istriku mudah goyah, kecuali olehku." Aku masih berusaha menenangkan detak jantung ketika terdengar ketukan pintu yang cepat. 2 kali. Damar menggerakkan kursinya mundur seolah semua yang terjadi tadi hanyalah ilusi. Pintu terbuka, dan ibu mertua masuk tanpa senyum. Matanya beralih dari Damar ke aku. "Besok pagi, kita akan kedatangan tamu penting," katanya datar. "Aku harap kau bisa bersikap pantas." Aku hanya mengangguk. Tapi tatapan matanya seperti mengiris. Saat ia keluar, Damar berkata pelan tanpa menoleh, "Dia menguji batasmu. Jangan pernah memberinya alasan untuk menang." Malam itu aku sulit tidur. Bukan karena kata-kata ibu mertua, tapi karena genggaman Damar masih terasa di kulitku, dan rahasia langkah-langkahnya di ruang terapi kini menjadi beban di dadaku. Pagi berikutnya, rumah dipenuhi aroma kopi dan wangi bunga segar. Aku mengenakan kebaya sederhana yang diberikan Tante Damar. Saat keluar kamar, Damar sudah menungguku di lorong. Ia mengenakan kemeja putih, rambutnya rapi, kursinya tampak seperti singgasana yang siap meluncur. "Tamu yang datang adalah keluarga Satrio," ucapnya lirih. "Mereka, bagian dari masa laluku." Aku menatapnya, ingin bertanya, tapi ia memotong. "Diam. Dan perhatikan. Itu sudah cukup." Ruang tamu dipenuhi cahaya pagi. Keluarga Satrio datang dengan mobil hitam mengilap. Seorang pria parubaya dengan jas mahal dan wanita cantik di sisinya. Dan di belakang mereka, seorang gadis sekitar 25 tahun, cantik, anggun, dan hatiku tercekat, sangat mirip denganku. Aku membeku. Gadis itu menatapku dengan senyum tipis. Lalu memandang Damar. "Kak." Suaranya lembut tapi terdengar menusuk. "Sudah lama sekali." Damar hanya menatapnya, tanpa senyum.
lalu mengalihkan pandang ke pria parubaya itu. "Apa yang membawa kalian kemari?" Percakapan itu berlangsung formal di permukaan, tapi setiap kalimat seperti menyembunyikan pisau di balik kain. Aku hanya duduk di sisi, mencoba membaca hubungan mereka. Dari tatapan mata gadis itu ke arahku, aku merasakan sesuatu. Entah itu rasa ingin tahu, atau kebencian yang dibungkus manis. Di tengah obrolan, ibu mertua menyebutkan soal pernikahan kami. "Rani datang di saat yang tepat," katanya sambil melirikku. "Dia akan membantu Damar melupakan masa lalu." Gadis itu tersenyum tipis, tapi matanya menusuk. "Semoga begitu, Tante. Tapi, ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja, bukan?" Damar menatapnya lama, lalu berkata dingin, "Beberapa hal memang harus diingat, untuk alasan yang tepat." Aku merasa percakapan ini bukan sekadar basa-basi. Ada sejarah kelam yang menghubungkan mereka, dan entah bagaimana, aku sudah menjadi bagian dari bab baru yang belum kukenal jalan akhirnya. Ketika tamu-tamu itu pergi, Damar membawaku ke ruang kerjanya. Pintu ditutup rapat. "Gadis tadi," katanya tanpa basa-basi, "adalah orang yang membuatku seperti ini." Aku menatapnya terkejut. "Dia?" "Ya," potongnya. "Dan mulai sekarang, kau akan jadi bagian dari rencana yang sudah lama kutunggu. Tapi ingat, Rani," suaranya merendah, nyaris seperti ancaman. "Di permainan ini, semua orang bisa menjadi pion, termasuk kau." Kata-katanya menusuk, meninggalkan bekas yang belum sempat kubaca. Dan aku sadar, malam pertama yang membuatku lemas hanyalah pintu pembuka dari permainan yang jauh lebih berbahaya. Dan kini, aku duduk di kursi empuk ruang kerja Damar, dikelilingi rak buku tinggi yang seakan menjadi saksi bisu dari rencana-rencana yang tak pernah diceritakan. Damar memutar kursi rodanya perlahan, lalu menatapku tanpa berkedip. "Kau akan membantuku, Rani, entah kau mau atau tidak." Aku menelan ludah. "Membantu? Apa?" "Balas dendam," jawabnya datar, seolah itu kata yang sering ia ucapkan seperti makan atau minum. "Kepada gadis itu dan keluarganya." Aku membeku. Ingatan akan wajah gadis yang mirip denganku tadi pagi kembali muncul. Senyumnya tipis, tapi matanya penuh sinyal yang tidak bisa aku terjemahkan. "Kenapa aku?" tanyaku pelan. "Karena kau," Damar mencondongkan tubuhnya, "adalah cermin hidupnya. Kau akan membuatnya gelisah, terancam, dan hancur." Dadaku terasa sesak. "Tapi, aku tidak mengenalnya. Aku bahkan..." "Kau tidak perlu mengenalnya," potong Damar cepat. "Cukup ikuti apa yang kukatakan. Setiap gerak, setiap kata. Kita akan memulai dengan membuatnya datang lagi, dan datang, sampai ia tidak bisa membedakan antara masa lalu dan kenyataan di depannya." Aku menunduk, mencoba mengatur napas. Kata-kata Damar terdengar dingin, tapi matanya menyala seperti bara yang sudah lama disimpan. "Rani," suaranya melembut, tapi tetap tegas, "kau akan aman, asal kau tetap di pihakku. Ingat itu." Sebelum aku sempat merespons, pintu ruang kerja diketuk. Tante Damar masuk, membawa map coklat. "Ini data acara amal minggu depan," katanya. "Kita diundang, dan tentu saja, Rani harus ikut." Damar melirikku. "Bagus, ini kesempatan pertama kita." Tante Damar memandangku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata dengan nada setengah sinis, "Kita perlu memastikan penampilanmu pantas." Ia menutup map, lalu berjalan keluar tanpa menunggu jawaban. Malamnya, aku sendirian di kamar. Damar keluar entah kemana. Aku memandang cermin di meja rias. Wajahku memang mirip dengan gadis itu. Alis, bentuk rahang, bahkan cara tersenyum samar. Aku tidak tahu harus merasa terhormat atau ketakutan. Suara langkah roda terdengar di luar kamar. Aku buru-buru menutup laci yang tadi kubuka. Pintu bergerak, dan Damar masuk, membawa setelan kebaya berwarna merah marun. "Pakai ini untuk acara nanti,"
katanya sambil meletakkannya di ranjang. Warna ini akan membuatnya gelisah. Aku memegang kain itu. Halus, wangi, tapi juga terasa berat. Seperti membawa beban yang tak terlihat. Damar, kalau rencana ini gagal, apa yang akan terjadi padaku? Tanyaku pelan. Ia berhenti di ambang pintu, lalu menoleh. Senyumnya tipis, nyaris tak terlihat. Jangan biarkan itu gagal, Rani. Acara amal itu digelar di ballroom hotel mewah. Lampu gantung kristal berkilau. Musik gesek mengalun lembut. Aku berjalan di samping kursi roda Damar, merasakan tatapan tamu-tamu yang mungkin mengenal wajahnya, atau mengenal masa lalunya. Dan di seberang ruangan, aku melihatnya. Gadis itu, gaun biru muda membalut tubuhnya. Rambut panjangnya digerai. Matanya langsung menangkapku, dan di detik itu, senyumnya menghilang. Aku bisa merasakan Damar tersenyum tipis di sampingku. Lihat, dia sudah mulai. Gadis itu mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. Kau, ucapnya, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Siapa namamu? Aku sempat ragu, tapi Damar menjawab untukku. Istriku. Wajah gadis itu berubah. Matanya menajam. Istrimu? Katanya dengan nada seperti menahan tawa sinis. Damar mengangguk santai. Kenapa? Kaget. Aku. Gadis itu menghela napas, lalu menatapku lagi. Kau tahu siapa dia? Aku memandangnya, berusaha menahan getaran di suaraku. Aku tahu dia suamiku. Dan itu sudah cukup. Percakapan itu menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Aku merasa tubuhku tegang, tapi Damar tampak puas. Silakan nikmati acaranya, katanya, lalu menggerakkan kursinya menjauh, meninggalkan gadis itu berdiri sendiri dengan tatapan yang penuh tanya. Sepulangnya dari acara, Damar tampak lebih hidup daripada biasanya. Kau bagus tadi, katanya sambil meletakkan jasnya. Dia terpancing, aku bisa melihatnya. Aku hanya duduk di tepi ranjang, masih memproses kejadian tadi. Damar, apa sebenarnya yang dia lakukan padamu dulu? Ia menatapku lama, lalu memalingkan wajah. Dia mencintai aku, lalu menghancurkanku. Aku ingin bertanya lebih, tapi ia memberi isyarat agar aku diam. Waktunya tidur, Rani. Besok kita mulai langkah berikutnya. Ketika lampu kamar dipadamkan, aku berbaring dengan mata terbuka. Aku sadar, aku sudah menjadi bagian dari rencana ini sepenuhnya. Dan yang paling menakutkan, aku mulai merasakan, bukan hanya takut pada Damar, tapi juga penasaran padanya. Di luar, angin malam menyapu dedaunan, membawa bisik-bisik yang entah milik siapa. Dan di dalam, aku tahu, semakin jauh aku melangkah, semakin sulit aku menemukan jalan keluar. Dan kini, setelah beberapa hari sejak acara amal itu, suasana di rumah semakin tegang. Bukan hanya karena tatapan ibu mertua yang selalu mengawasi, tapi karena Damar tampak seperti seorang pemain catur yang sudah menyiapkan langkah berikutnya. Dan aku adalah bidak yang sedang digeser ke petak berbahaya. Pagi itu, aku menemukan amplop putih di meja rias kamar. Tidak ada nama, hanya tertulis. Datang ke taman belakang pukul 10. Sendirian. Hatiku langsung gelisah. Aku menunggu hingga Damar masuk ruang kerja bersama pengacaranya. Lalu diam-diam melangkah ke taman belakang. Di sana, angin pagi meniup aroma bunga Kamboja yang pekat. Dan di bawah rindangnya pohon beringin, aku melihat sosok yang membuatku refleks berhenti. Gadis itu. Ia berdiri dengan gaun sederhana, jauh dari kemewahan acara amal tempo hari. Matanya menatapku lurus. Kau benar-benar mirip aku, katanya lirih. Tapi sayang, kau memilih berada di sisinya. Aku menelan ludah. Kau memanggilku untuk apa? Untuk memperingatkanmu, jawabnya cepat. Damar bukan orang yang kau pikir. Dia bisa menghancurkanmu sama seperti dia menghancurkan hidupku. Kata-kata itu menancap dalam. Apa yang kau maksud? Tanyaku. Ia mendekat. Jarak kami kini hanya sehelai daun jatuh. Kecelakaan yang membuatnya lumpuh
bukan murni kecelakaan. Itu bagian dari perang yang lebih besar. Dan percayalah, kau hanya pion. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, kau akan dibuang. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi dari arah belakang, suara roda kursi Damar terdengar di jalan setapak batu. Gadis itu langsung mundur beberapa langkah, lalu berbalik pergi. Saat Damar muncul dari balik semak, wajahnya tampak tenang, tapi matanya seperti menebak apa yang baru saja terjadi. "Siapa tadi?" tanyanya singkat. "Aku mencoba berbohong. Hanya pelayan yang lewat." Damar menatapku beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menandakan ia percaya. "Kau harus belajar berbohong lebih baik, Rani." Siang harinya, suasana makin memburuk. Aku menerima telepon dari rumah sakit. Operasi ibu berhasil, tapi ada komplikasi kecil yang membutuhkan biaya tambahan. Aku menghampiri Damar di ruang kerjanya untuk membicarakan hal itu. "Berapa biayanya?" tanyanya tanpa mengangkat wajah dari dokumen. "Kira-kira 100 juta, jawabku pelan. Ia menutup map, lalu menatapku tajam. "Baik, akan kubayar, dengan satu syarat." Dadaku mengencang. "Syarat?" "Kau harus memastikan gadis itu datang ke rumah ini, dan menginap 3 hari. Aku terpaku. "Untuk apa?" "Itu urusanku. Kau hanya perlu memastikan dia setuju," jawabnya dingin. Aku mencoba menolak, tapi Damar sudah menggeser kursinya mendekat. "Rani, ini bukan sekadar permainan. Ini perang. Dan perang selalu membutuhkan korban. Kau mau ibumu selamat? Lakukan ini." Malam itu, aku duduk di ranjang dengan ponsel di tangan, menatap nomor telepon yang diberikan Damar. Nomor gadis itu. Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Suara di seberang terdengar waspada. "Kenapa kau menelepon?" "Aku ingin bicara. Ada hal yang perlu kau dengar." "Besok, di rumah ini," kataku dengan suara bergetar. Dia terdiam lama, lalu berkata, "Baik, tapi kalau ini jebakan?" "Aku janji, ini bukan jebakan," potongku. Meski dalam hati aku tahu aku sedang berdiri di antara dua sisi perang. Keesokan harinya, gadis itu benar-benar datang. Ibu mertua menyambutnya dengan tatapan penuh tanda tanya, tapi Damar tampak puas. Selama makan malam, percakapan di meja seperti medan ranjau. Setiap kata bisa memicu ledakan. Damar melempar kalimat-kalimat yang mengorek masa lalu. Gadis itu membalas dengan sindiran halus yang hanya bisa dimengerti mereka berdua. Aku duduk di sana, merasa seperti penonton sekaligus korban yang terjebak di tengah. Dan di sela percakapan itu, aku mulai menyadari sesuatu. Tatapan Damar padaku semakin lama semakin berbeda. Bukan sekadar melihat pion di papan catur, tapi sesuatu yang lebih rumit, lebih berbahaya. Malamnya, ketika semua orang sudah masuk kamar, aku mendengar suara langkah pelan di lorong. Aku mengintip dari pintu dan melihat Damar berdiri. Ya, berdiri sepenuhnya tanpa bantuan, menatap pintu kamar gadis itu. Tubuhku membeku. Ia tidak mengetuk, hanya berdiri di sana selama beberapa detik, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kursi rodanya yang diletakkan di ujung lorong. Gerakannya cepat dan terlatih, seolah ia sudah melakukannya berkali-kali. Aku menutup pintu perlahan. Punggungku bersandar ke kayu dingin. Nafasku tersengal. Malam ini aku tahu satu hal pasti. Laki-laki yang kucintai tak pernah benar-benar lumpuh. Dan rahasia ini bisa menjadi kunci kebebasanku atau alasan kehancuranku.